Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasa Widya Apriliani dengan stambuk A62122054, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Tadulako. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok pikiran saya yang dituangkan dalam bentuk mind map dengan topik pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau asesmen. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja peserta didik, kelas, mata pelajaran, atau sekolah dibandingkan terhadap tujuan, kriteria, atau capaian pembelajaran tertentu. Setelah diperoleh hasil asesmen, maka akan dilakukan proses penilaian. Jenis asesmen yang dapat digunakan yaitu yang pertama, performance assessment, yaitu jenis asesmen yang menyuruh para peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki. Jenis asesmen yang kedua yaitu penilaian portofolio dan penilaian proyek, yaitu suatu tugas dalam bentuk investigasi yang diawali dengan pengumpulan, selanjutnya pengorganisasian, dan evaluasi, sehingga dengan penyajian data. Yang ketiga yaitu product assessment dan self-assessment. Product assessment yaitu suatu proses penilaian keterampilan dengan cara membuat suatu produk tertentu, sedangkan self-assessment dilaksanakan sendiri oleh peserta didik maupun guru yang bersangkutan dalam kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, tujuan dari asesmen ada 4, yaitu keeping track, checking up, finding out, dan summing out. Keeping track berguna dalam menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik yang sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Checking up berguna dalam mengecek suatu pencapaian, kemampuan, dan kekurangan dari peserta didik dalam proses pembelajaran. Finding out yaitu suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat tanggap mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Yang terakhir yaitu summing up, yaitu suatu cara dalam menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Asesmen sendiri memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif yaitu asesmen yang digunakan dalam memberikan umpan balik atau feedback terhadap para guru untuk dijadikan dasar pada saat memperbaiki serta membenarkan proses pembelajaran selanjutnya, dan juga untuk mengadakan remedial bagi peserta didik. Contoh dari asesmen formatif yaitu asesmen as learning dan asesmen for learning. Asesmen as learning bertujuan untuk merefleksi proses pembelajaran. Peserta didik dapat diberikan self-assessment, sedangkan asesmen for learning bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya, fungsi sumatif, yaitu berguna dalam penentuan nilai belajar siswa dalam suatu mata pelajaran tertentu, sehingga selanjutnya dapat dijadikan bahan memberikan laporan untuk menentukan kenaikan kelas serta menentukan lulus tidaknya peserta didik. Contoh dari asesmen sumatif yaitu assessment of learning dan assessment for learning. Assessment of learning bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, sedangkan assessment for learning bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Pelaksanaan asesmen formatif berdasarkan data dari profil peserta didik yang diperoleh melalui asesmen diagnostik. Pembelajaran atau pelaksanaan asesmen juga berkaitan erat dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Selanjutnya,
Data hasil asesmen juga dapat digunakan dalam merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, yang juga berkaitan erat dengan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi.